Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Luar biasa, kabar baik. Kelas 6B. Genap-genap jos. Sekali lagi, kelas 6B. Genap-genap jos. Oke, tadi kan pelajarannya kan agama sama TK dulu ya? Iya. Itu ada bab kolor siapa yang nggak masuk? Rosa. Rosa, kemana? Ada yang tahu Rosa kemana? Ada keluar banyak. Keluar kota itu orang tuanya, oke? Nah, untuk pembelajaran ini sebelum Peko mulai, Peko mau menunjukkan atau kita mau nyanyikan lagu nasional yang akan berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini. Nah, Peko nyalakan videonya. Oke, tahu judulnya nyanyi lagu Hari Merdeka? Semua bisa? Bisa. Ya, nyanyi bersama. Lagu tadi berkaitan dengan apa? Kemerdekaan. Terus tadi ada liriknya juga mempertahankan Indonesia. Kalian ingat nggak kapan Indonesia itu merdeka? 17 Agustus 1945. Nah, kalian bisa ngomong merdeka itu ketika tanggal 17 Agustus 1945 saat apa? Saat adanya peristiwa saat adanya peristiwa proklamasi. Nah, hari ini yang akan kita pelajari yaitu tentang peristiwa yang berkaitan dengan proklamasi. Ya, yang saya sampaikan tentang tujuan pembelajarannya. Ya, jadi nanti kalian bisa mengurutkan bagaimana peristiwa sebelum dan sesudah proklamasi. Kalian juga bisa mampu menganalisis apa aja yang ada dalam teks proklamasi ya melalui yang namanya peta konsep pikiran menggunakan unsur 5W plus 1H. Masih ingat 5W plus 1H? 5W yang pertama, what itu apa? Apa? Biasanya menanyakan tentang suatu kejadian atau suatu penyebab masalah ya. Terus ada what, terus ada who. Who itu apa? Siapa ini biasanya digunakan untuk orang ya. Habis ada who, ada where. Where ini bisa di mana, bisa kemana. Biasanya ini digunakan untuk menanyakan tempat. Ada what, who, where, terus when. Kenapa atau mengapa ini biasanya digunakan untuk menanyakan alasan ya bisa, sebab ya bisa. Yang terakhir adalah why itu adalah why-nya tadi kenapa ya? Ya why-nya kapan ya? Berarti menanyakan kalau why tadi kapan berarti menanyakan waktu ya. Yang terakhir menanyakan kenapa baru menanyakan alasan. Oke. Yang terakhir yaitu how. Oke. Bagaimana menanyakan cara. Bisa juga peristiwa. Ya, cara dan peristiwa. Nah, harapannya kita bisa belajar itu. Lalu dibuka buku siswanya di halaman 1 dan 2. Oke. Itu ada teks tentang proklamasi. Sebelum ke buku pajaknya, saya juga mau menunjukkan suatu video yang berkaitan tentang ini mempertahankan kemerdekaan juga. Oke, perhatikan dua gambar ini.
kesamaan dua gambar ini sama-sama ngapain? Merayakan dengan kemenangan. Nah, perbedaannya apa antara yang atas dan yang bawah? Yang atas sudah Yang atas dulu. disusun. Yang atas sudah terstruktur dilihat dari apa? Dari barisannya. Terus juga benderanya juga lebih besar ya. Terus dilihat juga tiang benderanya. Yang bawah kayaknya lebih sederhana. Kalau yang atas sudah pakai tiang yang apa ya, mewah ya. Terus gambar video yang kedua dan selanjutnya ini. Oke. Sebelum Indonesia merdeka, itu Indonesia dijajah oleh beberapa negara. Oke, ada yang tahu negara apa saja yang pernah menjajah Indonesia? Belanda. Jepang, Portugis, Inggris. ada juga Cina. Spanyol. Oh iya. Ya. Jadi pertama kali Indonesia dijajah itu oleh bangsa Portugis. Ya, terus sama bangsa Belanda. Nah, Belanda juga datang yang namanya negara Spanyol. Mereka tujuannya apa nak menjajah Indonesia awalnya, yaitu Mencari mencari rempah-rempah. Niat baik, niat awal itu baik, mencari rempah-rempah. Ya, tapi lama kelamaan kok tambah semena-mena. Ya, jadinya malah jajahan itu dilakukan oleh bangsa Belanda, Inggris dan Jepang. Jepang ini punya dua sisi. Selain dia baik, dia juga bisa jahat. Nah, kedatangan Jepang ke Indonesia itu awalnya itu mengatakan bahwa Jepang itu adalah saudara jauh dari Indonesia, ya, karena sama-sama dari bangsa Asia. Oke. Nah, sekarang saya minta, karena kita sudah membentuk kelompok, kita beri nama kelompoknya masing-masing, ya, sesuai dengan tokoh yang ada dalam peristiwa sekitar yang ada di proklamasi. Silakan ditentukan mau siapa nama kelompoknya, pada kasih waktu 2 menit untuk nama kelompoknya. Oke. Siapa? Wahid Hasim. Oke, Wahid Hasim Asyari. Kelompoknya bis siapa? Laksamana Jamanda. Oke lah. Sekarang saya mau bagikan ini, ada KPD yang bisa dikerjakan secara kelompok. Coba perwakilan kelompok bisa maju ke depan. Oke. Silakan dibuka dulu KPD-nya. Nah, di situ silakan pada bagian pertama atasnya itu ditulis nama kelompoknya. Nah, kelompoknya siapa aja nanti. Ada langkah-langkah cara mengerjakan, ya, LKPD-nya. Langkah kerjanya, situ tulis nama kelompoknya dulu. Terus nama kelompoknya siapa tadi. Ya, habis itu kalian tadi sudah menyimak video yang saya tampilkan, lalu kan diskusikan pertanyaan-pertanyaan yang ada di belakangnya. Oke. Sambil berdiskusi, Peko juga silakan dilihat dari PPT yang Peko tampilkan tadi untuk membantu kalian dalam berdiskusi dan mengisi LKPD-nya. Nanti LKPD-nya kalau sudah dikerjakan dan didiskusikan bersama teman kelompoknya, silakan maju ke depan untuk mempresentasikannya. Terus nanti jangan lupa di belakang sendiri itu membuat peta pikiran di LKPD-nya. Belakang sendiri bisa dibuka tentang 5 hal. Yang lainnya diperhatikan ya, biar bisa mengerjakan.
proklamasi kemerdekaan yang sesungguhnya bagi bangsa Indonesia. Jelaskan menggunakan bahasa sendiri. Yang jelas ini biar jelas teman-teman. Sebagai wujud perjuangan Indonesia mengajar kepada dunia luar dan mengajarkan martabat bangsa. Mengapa Jepang menyerahkan sekutu? Mengapa teks proklamasi dibacakan? Mengapa Jepang bagaimana proses membuat teks proklamasi? Oke, apa ada tanggapan dari kelompok lain? Ya. Gimananya tadi kayak ada kurang pembaca kata pembacaan, coba aku pengen dengar lagi ya. Oh, yang gimana? Bisa diulangi. Seharusnya di mana pembacaan teks proklamasi dilaksanakan? Oke, ada masukan dari kelompoknya Wakil Hasim. Di mana? Tadi gimana? Di mana teks proklamasi kemerdekaan? Tes proklamasi dibacakan. Kalau dari kelompoknya Ahmad Subarjo tadi di mananya adalah di mana tes proklamasi dilaksanakan. Oke, ada sedikit perbedaan kalimat ya. Tadi kalau kelompoknya Ahmad Subarjo di mana tes proklamasi dilaksanakan. Kalau pendapatnya dari kelompok Wakil Hasim di mana tes proklamasi dibacakan. Oke, maknanya hampir sama, cuma pemilihan kata-katanya ya lebih diperhatikan lagi. Oke, bagus tanggapannya dari kelompok Wakil Hasim. Ada yang lainnya? Oke, silakan ditutup. Jadi presentasi dari masing-masing kelompok tadi tentang apa yang makna proklamasi yang disampaikan sudah baik semuanya. Terus juga bagaimana kaitannya dengan kehidupan sehari-hari juga sudah baik. Nah, terus untuk peta pikiran tadi, ya Pak Eko berapresiasi semuanya hampir sempurna. Tapi tadi ada beberapa juga yang sekiranya masih kurang tepat dalam pemilihan katanya. Ya, diperhatikan lagi kalau kata apa digunakan untuk apa, kata di mana untuk menanyakan tempat, kapan menanyakan waktu, terus juga tadi ada mengapa menanyakan alasan ya, terus juga bagaimana menanyakan proses atau cara. Oke, nah setelah itu Pak Eko akan memberikan apresiasi ya buat kalian terhadap masing-masing kelompok nanti setelah pembelajaran ya. Nah sebelum itu Pak Eko mau memberikan sedikit soal evaluasi terkait pembelajaran hari ini ya. Jadi biar Eko tahu sampai mana pemahaman kalian tentang teks. Ya, sebenarnya bisa dikerjakan beberapa poin. Oke, sudah? Sudah. Kalau sudah, kalian minta tolong sama perwakilan kelompok untuk mengumpulkan di bawah ke depan. Oke, ya. Jadi kalian sudah belajar tentang apa makna proklamasi bagi kehidupan sehari-hari kita. Terus juga mereka menanyakan pembelajaran apa hari ini yang sekiranya menyenangkan tadi. Ya, belajar presentasi tadi ya, oke. Diskusi, terus tadi tayangan video dan PPT. Terus juga yang bikin dulu tadi apa? Presentasi ya, sama waktu pemilihan. Iya, oke, ada dia juga. Terus kesulitan apa yang sekiranya apa ya kalian alami dalam belajar tadi? Pak, aku susah tadi di stand Jakarta KPD. Yang mana yang susah? Yang analisis tadi, yang mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Oke. Terus tadi soal evaluasinya kira-kira bisa dikerjakan kan? Bisa ya, karena tadi sudah disampaikan ada materinya di pembelajaran dan video tadi. Oke, untuk
saat ini berarti kalian harus memaknai proklamasi itu dengan kegiatan yang konstruktif, ya, dengan hal-hal yang baik, ya, baik itu tugas kalian sebagai seorang pelajar, yaitu belajar dengan giat, menghargai jasa para pahlawan, dan tidak merusak lingkungan. Ya, oke. Kalau itu demikian ya untuk pembelajaran hari ini. Kita bertemu lagi besok untuk masa pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Untuk yang pulang nanti hati-hati di jalan. Oke, untuk pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.